Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mekanika kuantum yang sangat dekat dengan kita. Bersama saya, Tami Fardisa. Benar gak sih mekanika kuantum itu berada di sekeliling kita? Mari kita cari tahu bersama pengaplikasian mekanika kuantum dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum kita bahas, kita kenalan dulu yuk dengan penemu teori kuantum. Pada tahun 1792, seorang porselen bernama Josiah Wedgwood mengajarkan pada suksesornya bahwa porselen-porselen yang dipanaskan di dalam sebuah tungku akan memiliki warna merah menyala, yang artinya mereka memiliki suhu yang sama. Namun ternyata ilmu mengenai porselen ini bersifat rahasia perusahaan. Namun karena satu dan lain hal, rahasia itu mulai bocor dan pengetahuan mulai berkembang. Ternyata tidak hanya porselen yang hanya apabila dipanaskan dalam sebuah tungku akan memiliki warna merah menyala. Namun semua benda yang apabila dipanaskan dalam sebuah tungku akan memiliki warna merah menyala dengan artian pada posisi suhu yang sama. Maka dari itu, para fisikawan pada zaman itu mulai mencari tahu. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai sejarah lahirnya mekanika kuantum. Tahu gak sih kalian bahwa mekanika kuantum itu ada karena adanya suatu kegagalan dalam menjelaskan spektrum kontinu dari benda-benda hitam oleh mekanika klasik, di mana pada saat itu pengetahuan tentang benda yang menyala masih jadi pengetahuan rahasia hampir satu abad relatif pada masa itu. Namun sekarang pengetahuan tentang mekanika kuantum sudah sangat berkembang. Salah satunya banyak sekali aplikasi mekanika kuantum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja ya aplikasi dari mekanika kuantum dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama ada jam waker. Hubungan jam waker dengan mekanika kuantum terdapat dalam cara kerja jam waker itu sendiri, di mana jam waker secara garis besar memanfaatkan osilasi cahaya yang membuat kita mengetahui kalau waktu berlalu secara periodik tanpa ada bagian mekanis yang bergerak berantakan. Selain itu, sifat kuantum atom yang memungkinkan alarm untuk menghasilkan cahaya dengan frekuensi mutlak dan tegas yang ditentukan oleh hukum fisika. Ternyata tidak hanya osilasi dari atom cesium saja nih yang menjadi bukti kalau jam waker menggunakan prinsip mekanika kuantum, tetapi ada LED juga yang menjadi bukti bahwa jam waker menggunakan prinsip mekanika kuantum. Oke, itu baru satu prinsip mekanika kuantum yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada mikroskop elektron. Bagi sebagian teman-teman pasti nggak asing lagi kan dengar namanya mikroskop elektron. Mikroskop elektron ini merupakan salah satu peralatan elektronik yang menggunakan mekanika kuantum. Mikroskop elektron ini merupakan sebuah mikroskop yang mampu untuk melakukan pembesaran objek sampai 2 juta kali dengan menggunakan elektrostatistik dan elektromagnetik untuk mengontrol pencahayaan dan tampilan gambar serta memiliki kemampuan pembesaran objek serta resolusi yang jauh lebih bagus dibandingkan mikroskop cahaya. Wah, keren banget bukan mikroskop elektron ini? Nah, yang ketiga ada apa ya teman-teman? Yang ketiga ada laser. Nah, buat teman-teman yang ini jauh lebih gak asing lagi dong. Laser ini merupakan perangkat elektronik yang menggunakan mekanika kuantum. Gimana cara kerja laser ini melibatkan emisi spontan, emisi termal, dan fluoresensi. Sebuah elektron saat tereksitasi akan melompat menuju energi yang lebih tinggi. Namun, energi tersebut tidak akan bertahan lama pada tingkat tinggi. Energi akan kembali ke tingkat yang lebih rendah dan lebih stabil. Kemudian akan memancarkan cahaya. Nah, keadaan mekanika kuantum atom juga dipengaruhi oleh foton eksternal yang berada pada frekuensi yang terkait dengan transisi atom.
Gimana nih teman-teman? Dari 3 contoh yang tadi saya telah sebutkan, kebayang gak sih bahwa mekanika kuantum itu memiliki banyak sekali manfaatnya dan sangat dekat dengan kehidupan kita dalam sehari-hari. Nah, next time kita akan bahas lanjut ya contoh-contoh yang lainnya penerapan mekanika kuantum dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian video mengenai aplikasi mekanika kuantum dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.